Sen, Sen. Udah semua, Sen? Enggak, ayo berangkat. Ayo. Duh, panas sekali siang hari ini ya, Kak. Lah gimana nggak panas? Berangkatnya tadi terlalu siang. Tadi kelamaan nungguin kamu, bangun tidur, mandi, tidak selesai lagi. Maaf ya, Kak. Ya nggak apa-apa. Ayo kita mancing. Ayo. Oh, ya Kak. Sen, ya? Ini kamu mau pesen minum apa? Yang seger-seger ya. Aku mau pesan es jeruk aja sama cemilan sambil nungguin dapat ikan. Oke lah kalau begitu, Mbak. Pesen es jeruk 1, es teh 1, sama cemilan 1 ya Mbak ya. Makasih, ya. Makasih ya Mbak. Oh iya, Kak. Kemarin aku dapat tugas IPA dari sekolah mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Bantu jelasin dong, Kak. Aku masih belum paham. Walah, kamu itu hari Minggu masih mikirin tugas. Yaudah, nggak apa-apa. Nanti kakak ajarin mulai dasarnya. Asik, makasih ya, Kak. Oke. Sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, di mana energi cahaya dirubah menjadi energi panas dan merambat secara langsung tanpa melalui medium. Seperti pancaran matahari yang terkena kulit kamu saat berangkat tadi, terasakan kamu kepanasan tadi. Iya. Iya kan? Iya. Oh, seperti itu. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Coba sekarang kamu lihat gelombang yang tenang yang ada di sana tadi dengan permukaan air yang di sini yang bergelombang. Maksudnya, Kak? Seperti ini penjelasannya. Pemantulan cahaya pada permukaan kolam yang tenang merupakan pemantulan teratur, dikarenakan permukaan kolam yang rata, sehingga hasil pemantulannya hanya satu arah. Sedangkan cahaya yang mengenai bidang permukaan yang tidak rata, seperti jalan raya atau permukaan air yang bergelombang, akan dipantulkan ke segala arah. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat merambat lurus, seperti cahaya matahari yang masuk ke dalam lubang atap itu. Oh, seperti yang di dapur nenek itu ya, Kak? Iya, betul sekali. Ini siapa? Silakan Pak, minta ada minumannya. Oh ya, makasih Mbak. Pastinya Pak. Iya. Wih, mantap nih. Ini cemilannya ya. Permisi sebentar, di sini ya. Wih, mantap nih. Sebentar, jangan diminum dulu. Coba kamu amati sedotan yang ada dalam gelas itu. Loh, kok kalau di dalam air terlihat bengkok, tapi jika ditegakkan terlihat lurus? Wah, bisa jadi trik sulap ini. Nah, itu bukan trik sulap, tapi itu adalah sifat yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Seperti ini teorinya. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat memasuki medium yang lebih rapat seperti air.
sehingga juga mempengaruhi besarnya efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat benda dicelupkan dalam posisi tegak lurus, karena pemantulan cahaya akan searah tegak lurus dengan datangnya cahaya. Oh, saya kira trik sulap. Ternyata ada ilmunya ya. Asyik, tambahan ilmu nih. Lalu bagaimana pembentukan bayangan pada cermin, Kak? Sabar dulu, Tosen. Sebelum kakak menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin, sekarang kakak memberi kamu tugas. Kamu pinjam sendok, nampan stainless ke pelayan, dan kamu lepas kaca spion yang ada di sepeda kakak tadi. Untuk apa, Kak? Mau main sulap lagi? Sudah, sana. Kamu nanti akan tahu sendiri. Oke, tapi tolong tungguin alat pancingku ya. Takutnya nanti dapat ikan. Iya, beres. Ini, Kak. Oh iya, Tapi sendok makannya tidak ada, jadi diganti sendok sayur. oh iya, enggak apa-apa. Sekarang mari kita praktekkan pembentukan bayangan pada cermin, baik cermin datar maupun cermin lengkung, cembung, dan cekung. Untuk cermin datar, kita gunakan nampan stainless. Untuk cermin cembung, kita gunakan kaca spion. Dan untuk cermin cekung, kita gunakan sisi dalam pada sendok ini. Oh, seperti itu. Terus bagaimana caranya, Kak? Sekarang lihat bayangan kamu yang ada pada nampan ini, yang mewakili cermin datar. Ukurannya sama, tingginya juga sama sepertiku. Tetapi bayangannya yang menghadap ke arahku. Nah, betul. Itu pembentukan bayangan pada cermin datar. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar diperoleh dengan menggunakan diagram sinar. Sinar datang yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan besar sudut datang. Bayangan pada cermin datar diperoleh dengan memperpanjang sinar-sinar pantul ke arah dalam cermin, sehingga bertemu dalam satu titik yang disebut titik perpotongan. Bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar, berbalik arah, dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Makanya ya aku kok terlihat tambah ganteng saja di nampan ini. Halah kamu itu. Coba bandingkan bayanganmu pada kaca spion ini yang mewakili cermin cembung. Bayanganku yang ada di spion ini sama menghadap ke arahku, tetapi lebih diperkecil. Dan semua yang ada di belakangku jauh lebih terlihat sekarang. Nah, bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu selalu diperkecil. Beda dengan cermin datar. Bayangannya selalu sama dengan bendanya. Nah, begini proses pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung dapat diperoleh melalui diagram sinar istimewa cermin cembung yang meliputi: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus atau F. Kedua, sinar datang menuju titik fokus atau F dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung diperoleh dari pertemuan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Bila benda diletakkan di sembarang tempat di depan cermin cembung, akan membentuk bayangan bersifat maya, tegak, diperkecil. Oh, seperti itu. Makanya kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Coba menggunakan cermin datar. Maka jika ada kendaraan di belakang tidak akan terlihat. Kamu bilang itu. Coba sekarang bandingkan dengan cermin cekung yang diwakili sisi dalam sendok ini. Coba lihat bayangan kamu. Kok bayanganku jadi terbalik? Kepalaku berada di bawah. Mengapa ya, Kak? Nah, pembentukan bayangan pada cermin cekung banyak wujudnya. Salah satunya yang kamu lihat. Nyata,
terbalik, dan diperkecil. Begini proses pembentukan bayangannya. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat diperoleh melalui diagram sinar istimewa cermin cekung yang meliputi: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin cekung diperoleh dari pertemuan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Jika benda diletakkan di belakang titik M di depan cermin cekung, akan terbentuk bayangan nyata, terbalik, diperkecil pada bidang antara titik F dan M. Jika benda diletakkan tepat pada titik M di depan cermin cekung, akan terbentuk bayangan nyata, terbalik, sama besar pada titik aktif M. Jika benda diletakkan di antara titik F dan M di depan cermin cekung, akan terbentuk bayangan nyata, terbalik, diperbesar pada bidang di belakang titik M. Jika benda diletakkan tepat pada titik F di depan cermin cekung, akan terbentuk bayangan yang letaknya tak hingga. Jika benda diletakkan di antara titik pusat cermin atau O dan F di depan cermin cekung, akan terbentuk bayangan maya, tegak, diperbesar pada bidang di belakang cermin. Wah, kakak memang jos. Kamu itu bisa aja. Sudah paham belum? Kalau sudah, coba kamu jelaskan prinsip pembentukan bayangan pada cermin. Oke, aku sudah paham sekarang. Jadi proses pembentukan bayangan pada cermin adalah cahaya yang datang pada cermin datar akan dipantulkan dengan besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Cahaya yang datang pada cermin cembung akan dipantulkan dan bersifat divergen atau tersebar. Cahaya yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan dan bersifat konvergen atau terkumpul. Nah, itu bisa menyimpulkan sendiri. Sekarang, benda apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip kerja pembentukan bayangan pada cermin, baik cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Iya, seperti yang kakak jelaskan. Cermin datar bisa menggunakan nampan atau kaca rias. Lalu, cermin cembung bisa menggunakan spion, dan cermin cekung bisa menggunakan bagian dalam pada sendok makan atau sendok sayur. Jempol untuk kamu. Tugas sekolah sudah selesai, mancing dapat banyak. Ayo sekarang pulang. Ya, kakak curang. Mentang-mentang udah dapat ikan banyak, ngajakin pulang. Padahal aku masih belum dapat ikan sama sekali. Ikannya males mendekat kamu, soalnya kamu banyak tanya sih. Kakak nih bisa saja. Ya udah, ayo pulang. Lagian aku juga sudah capek. Ayo pulang.